Kebakaran menghanguskan rumah warga di Desa Singgamani, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat rumah kosong ditinggal pemiliknya ke ladang. Api cepat membesar karena lantai 2 rumah tersebut terbuat dari papan yang mudah terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik, sementara kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di sebuah rumah sekaligus ruko di Jalan Giobos 6, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dengan mengerahkan mobil damkar serta mesin pompa air portable. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan. Pemilik rumah yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak berhasil menyelamatkan diri sebelum api membesar. Saya keluar, terus dia udah besar, saya tanya gitu sama siapa itu. Jam berapa sekarang? Jam 11, berarti sebelum jam 11 tuh kejadiannya. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kasus kebakaran ditangani oleh Polresta Palangkaraya. Dari Kabupaten Karo dan Palangkaraya, Eka Hetriansyah dan Adesata, iNews melaporkan. Kebakaran hebat juga menimpa perumahan warga di Dusunlah, Desa Pining, Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Sebanyak 9 unit rumah warga ludes terbakar. Naas, seorang anak penghuni rumah berusia 14 tahun ditemukan tewas dalam kebakaran yang terjadi dini hari tadi. Api baru bisa dipadamkan pukul 4 pagi setelah 3 unit mobil pemadam bersama warga berjibaku memadamkan api. Menurut data, 9 unit rumah warga di Desa Pining ludes terbakar. Kemudian 1 unit rumah rusak sedang dan 3 unit rumah rusak ringan. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Dusaido, iNews melaporkan. Tunggu nih. 6 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat dilanda banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter lebih. Sepasang pengantin menikah di ruang ICU rumah sakit karena ibunda mempelai laki-laki dalam kondisi kritis. Hari ini Presiden Jokowi meresmikan kawasan ekonomi khusus Lido City, Bogor, Jawa Barat. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bram Senjaya dan rekan saya Kutsia Firdausi kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan pemirsa, iNews Siang hari ini kami awali dari Makassar, Sulawesi Selatan pemirsa, di mana curi motor milik warga, seorang residivis kasus narkoba digerebek dan diamuk warga setempat. Beruntung aparat kepolisian yang tiba di TKP berhasil mengevakuasi pelaku dari amuk warga ke mobil patroli. Beginilah detik-detik video amatir warga saat sejumlah warga menggerebek seorang pelaku pencurian sepeda motor milik warga setempat. Pelaku yang digerebek warga merupakan residivis kasus narkoba. Ia awalnya membantah bila dirinya mencuri motor, namun setelah didesak salah satu warga yang melihat pelaku mencuri, akhirnya pelaku pun mengaku. Pelaku yang merupakan warga Jalan Daeng Tata ini menjadi bulan-bulanan warga hingga sejumlah aparat kepolisian tiba di TKP untuk mengamankan pelaku ke Mapolsek Tamalate, Kota Makassar. Kau sampai digerebek sama warga ya? Iya, Nah, itu apa yang kau curi? motor. Motor. Berapa orang kau curi motor itu? 2 orang. Terus cara mencuri motor bagaimana? Ada kuncinya. Dapat di mana kuncinya? Ada di motornya. Ya, jadi kasus curanmor ini diamankan oleh tim opsional kami bersama dengan warga. Setelah informasi dari warga keberadaannya dan berdasarkan laporan polisi yang kami terima. Pelaku mengaku mencuri motor tersebut bersama rekannya yang saat ini masih buron untuk digadaikan seharga 1,7 juta rupiah.
Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Diduga tidak mau membayar parkir, seorang pengunjung toko rokok elektrik ribut dengan petugas parkir. Petugas parkir yang mengamuk sempat membawa senjata tajam dan mengancam pengunjung hingga warga sekitar. Ngancam-ngancam ya, ngancam hilang ya. Kalau hilang dia berarti. Video amatir merekam detik-detik sejumlah orang mendatangi sebuah toko yang ada di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Diduga keributan bermula dari salah satu pengunjung toko yang tidak berkenan membayar parkir. Lantas sang preman kampung yang mengaku sebagai petugas parkir di lokasi itu langsung mengamuk dan tampak membawa senjata tajam. Bahkan sejumlah warga menyaksikan keributan di luar toko dan sempat merekam pun tak luput dari sasaran pemukulan oleh backing pengunjung toko ini. Tamu kita yang mengunjung PP ini diminta uang parkir, mungkin tidak terima. Memang udah berulang-ulang dia ini diapakan. Biasanya dia pun baik yang ngasih uang itu. Hanya mungkin semalam itu mungkin gak pas dia. Nah, teringat dia adalah lawan dia. Oh, berarti sama pengunjung ya Bang ributnya ya? Iya. Saat ini petugas kepolisian Polrestabes Medan sudah turun ke lokasi untuk mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan Ramadan, petugas Satpol PP Kecamatan Makassar, Jakarta Timur gencar mengadakan razia penyakit masyarakat di sejumlah lokasi. Ya, dalam razia petugas mendapati sebuah angkot yang kedapatan menjual minuman keras. Pemilik dan belasan botol miras pun diamankan petugas dari dalam angkot. Dalam razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS, petugas SDAT Pol PP Kecamatan Makassar, Jakarta Timur menyambangi sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Pintu 2 Taman Mini. Sejumlah botol minuman keras disita dari lokasi. Selain itu, petugas juga mendapati sejumlah botol minuman keras dari angkutan umum yang dijadikan lapak menjual jamu dan minuman ringan. Belasan botol minuman keras pun disita petugas. Sementara pedagangnya dikenakan sanksi tindak pidana ringan. Kegiatan malam ini adalah kegiatan ya melaksanakan penertiban ya tempat-tempat hiburan sesuai dengan surat keputusan dari Dinas Pariwisata nomor 9 tentang kegiatan hiburan ya tempat hiburan selama bulan Ramadan, bulan puasa sampai hari Lebaran. Dalam razia gabungan yang digelar bersama TNI dan Polri ini, petugas berhasil menyita 40 botol miras serta 2 orang PPKS. Kedua pemuda yang terjaring ini pun diserahkan ke Panti Sosial Cipayung untuk diberi pembinaan. Dari Jakarta, Rion Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap 3 kawanan perampok uang nasabah bank sebesar 80 juta rupiah di Kabupaten Kampar, Riau. Ya, pemirsa, pelaku mengikuti korban sejak mengambil uang di bank dan memecah kaca mobil milik korban. Seorang nasabah bank yang baru saja melakukan transaksi di sebuah bank di Pekanbaru Riau diikuti komplotan perampok. Dalam rekaman CCTV terlihat ketiga pelaku membuntuti korban sejak keluar bank dengan 2 sepeda motor. Saat korban berhenti memarkirkan mobilnya di sebuah toko bangunan di Jalan Raya Bangkinang, salah seorang pelaku mendekati mobil dan memecahkan kaca mobil korban. Akibatnya uang korban sejumlah 80 juta rupiah raib. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas berhasil mengidentifikasi pelaku. Ketiga pelaku ditangkap saat hendak beraksi merampok nasabah bank lainnya di Rumbai, Pekanbaru. Petugas pun menembak ketiga pelaku karena berusaha kabur saat hendak ditangkap. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sandal, sepatu, dan 2 sepeda motor yang digunakan para pelaku. Korban baru keluar dari bank mengambil uang sekitar 80 juta, kemudian diikuti oleh para pelaku yang sudah melakukan penggambaran di wilayah Bangkinang, kemudian diikuti, kemudian dilakukan pecah kaca pada saat korban sedang berada turun dari kendaraan, kemudian ke toko bangunan. Setelah itu diberitahukan bahwa kaca mobilnya sudah pecah dan dilakukan pemecahan oleh
para pelaku. Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 6 kecamatan di Cirebon, Jawa Barat dilanda banjir mencapai 1 meter lebih. Selain curah hujan, banjir terjadi disebabkan air sungai yang meluap. Tunggu nih. Evakuasi warga korban banjir Cirebon ini dilakukan tim SAR gabungan di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat dini hari tadi. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan tali tambang untuk meniti jalur menuju lokasi pengungsian. Derasnya aliran banjir membuat petugas ekstra hati-hati saat mengevakuasi warga. Di dalam perumahan warga, petugas menembus lokasi banjir terdalam untuk mengevakuasi warga yang terjebak. BPBD setempat mencatat terdapat 6 kecamatan yang terdampak banjir. Di Kabupaten Cirebon ini terdapat 6 kecamatan yang terdampak oleh banjir ini dengan ketinggian bervariasi antara dari 20 sampai 145 cm. Di mana aja kecamatannya? Kecamatannya ada dari Mundu, Pleret, juga Weru, Kedawung, Tengah Tani, dan di Kecamatan. Lokasi terparah terdapat di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban banjir telah diungsikan ke balai desa dan mendapat fasilitas pemeriksaan kesehatan tim medis. Selain anak-anak, di lokasi pengungsian juga terdapat wanita dan lansia. Hingga dini hari tadi permukaan air masih setinggi 1 meter lebih di lokasi terdalam. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Dan untuk melihat suasana terkini di lokasi, kita terhubung dengan rekan Toy Iskandar di Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat. Toy Iskandar, bagaimana kondisi banjir saat ini? Apakah sudah mulai surut saat ini? Ya, baik, Stefani. Sejak malam tadi kebanjiran yang melanda 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kondisi saat ini mulai berangsur surut dibandingkan sejak tadi malam. Banjir yang merendam 6 kecamatan ini akibat diduga sungai yang berada di Sungai Cipager mengalami jebol akibat dari hulu Kabupaten Kuningan sendiri. Sampai saat ini banjir yang merendam di pemukiman warga, salah satunya banjir yang terparah di Kecamatan Tengah Tani ini seperti di perumahan Dawan ini masih menyisakan genangan air setinggi 50 cm. Dan kondisi ini juga warga mulai sejak tadi pagi mulai membersihkan rumah-rumah mereka untuk membersihkan genangan air yang setinggi 1,5 meter ini. Bahkan banjir ini diperparah dengan adanya kondisi hujan yang terus-menerus sejak berjam-jam mengakibatkan luapan Sungai Cipager meluap sehingga berdampak pada luapan sungai ini ketinggian air mencapai 1,5 meter. Selain merendam pemukiman rumah warga juga sejak tadi malam mengakibatkan akses jalan menuju Kota Kedawung sendiri mengalami kebanjiran yang cukup parah. Siapa nih? Ini kan warga sebagian ada yang mengungsi, sebagian lagi ada yang kembali ke rumah untuk membersihkan di sana. Ini ada kekhawatiran nggak kalau misalnya banjir kembali naik? Ya, Pram, betul sekali. Untuk saat ini warga masih ada yang mengungsi dan ada yang hilir mudik untuk membersihkan rumah mereka. Bahkan menurut salah satu warga juga merupakan banjir ini merupakan banjir yang terparah di tahun ini karena ketinggian air mencapai 1,5 meter. Dan kondisi ini juga mengakibatkan kondisi banjir yang terus berlangganan setiap tahun ini. Warga khawatir dengan banjiran susulan diakibatkan kondisi ini disebabkan seperti di langit ini masih keadaan mendung dan dikhawatirkan warga akan terus terjadi banjir susulan seperti itu, Bram. Untuk bantuan sendiri kepada warga yang mengungsi bagaimana, Toy Iskandar? Ya, sejak malam tadi tim dari BPBD Kabupaten Cirebon sendiri sudah satu persatu warga sudah dievakuasi ke balai desa setempat dan hingga siang ini warga BPBD terus diupayakan agar
mengungsi di tempat di Balai Desa Tengah Tani tersebut. Ya, rekan Toy Iskandar, ini kan musibah banjir yang terjadi di Cirebon ini kan di tengah bulan puasa seperti ini. Ada distribusi makanan nggak untuk bagi mereka yang terdampak banjir di sana? Seperti apa distribusinya? Iya, sejak tadi malam distribusi untuk kebutuhan sahur tadi sudah dilakukan dari petugas PPDBD dan petugas gabungan dari polisi, TNI, dan Polri sendiri. Sejak tadi malam di pengungsian membagikan ratusan bungkus nasi untuk kebutuhan sahur para korban yang mengalami terdampak banjir yang mengakibatkan setinggi 1,5 meter ini. Perang. Saat ini warga sudah kembali begitu ke rumahnya. Apakah aktivitas warga sudah kembali normal, Toy Iskandar, di sana? Iya. Iya. Mas. Baik, terima kasih banyak rekan Toy Iskandar langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kita berharap juga banjir segera surut di sana dan cuaca juga mendukung ya agar tidak merepotkan warga yang sedang berpuasa mungkin di bulan ini. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Gunung Merapi di Jawa Tengah kembali erupsi dengan mengeluarkan semburan lava dan awan panas sejauh 1 km. Guguran lava mengarah ke Kali Boyong, sektor selatan barat daya. Guguran lava dan awan panas ini terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta pada Kamis petang. Guguran lava terlihat meluncur dengan jarak 1 km dengan durasi 102 detik mengarah ke Kali Boyong. Erupsi pada Kamis petang terjadi sebanyak 2 kali pada pukul 15.22 dan 18.04 waktu Indonesia Barat. Masih tingginya aktivitas Gunung Merapi membuat PVMBG menetapkan status Gunung Merapi saat ini berada pada level siaga. Angin kencang disertai hujan lebat mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar di kota Yogyakarta tumbang. Ya pemirsa, akibat pohon tumbang puluhan kios pedagang hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Yogyakarta pada Kamis sore mengakibatkan sejumlah pohon berukuran besar tumbang menimpa atap pasar induk Gewangan Yogyakarta. Sebanyak 48 los tempat pedagang di dalam pasar hancur tertimpa pohon yang tumbang. Beberapa lapak pedagang di luar pasar diantaranya ikut tertimpa. Evakuasi dilakukan petugas dengan memotong ranting dan pokok kayu pohon menggunakan gergaji mesin. Kencengnya gimana sih Pak anginnya? Wah, kenceng sekali Pak anginnya. Putar-putar dulu anginnya. Berapa lama itu anginnya Pak sekitar? Nggak salah 40 menitan. Itu langsung roboh atau gimana Pak habis itu? Langsung Pak. Jadi pohon pada rubuh semua. Atap dari los-los yang ada di depan ini yang memang paling terdampak. Tapi kalau secara bangunan masih kuat. Terus rencananya mereka nanti gimana Bu? Besok di kita melihat kondisi dari pembersihan di hari ini bersama teman-teman dari Tagana. Kalau kondisinya baik, nah mungkin besok-besok masih pembersihan ya. Tidak hanya merusak los pedagang, pohon tumbang juga merusak jaringan listrik di lokasi. Perbaikan atap yang rusak baru akan dilakukan usai evakuasi pohon yang tumbang. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Rafael Aluntri Sambodo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNews.